Welcome back with me again, boy at the podcast Pelebursa. Bagaimana kabar semuanya? Lama tak bersua, semoga baik-baik saja. Pertama-tama izinkan aku untuk memohon maaf kepada seluruh para penggemar podcast Pelebursa ini. Emang podcast ini sudah ada penggemarnya ya? Untuk para pendengar saja, sorry diralat. Untuk para pendengar podcast Pelebursa, aku ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena di hari Rabu kemarin aku belum bisa mengupload podcast yang baru. Disebabkan sejak hari Minggu sampai Kamis aku harus mengistirahatkan diri. Daripada suaraku nggak maksimal ya, daripada suaraku hancur, nggak enak didengar, letoy, kurang semangat, lebih baik aku mengistirahatkan diri, menunda sampai aku kembali fit dan bersemangat. Oke, sekarang kembali ke topik permasalahan. Dan saat ini kita sedang mengalami keresahan mungkin atau kegalauan, gabut istilahnya. Bagaimana nggak gabut lah, nggak bisa keluar rumah karena di media sosial dikampanyekan di rumah aja, hashtag di rumah aja. Aku doakan semoga Indonesia nggak sampai lockdown. Walaupun banyak orang mengharapkan Indonesia lockdown, aku nggak mengharapkan lockdown, tapi lebih mengharapkan banyak warga Indonesia selamat dari corona. Kalaupun ada yang sudah terjangkit corona, semoga sembuh. Karena jangankan lockdown ya, hashtag di rumah aja, kampanye untuk kerja belajar di rumah, itu sudah merepotkan loh bagi sebagian banyak orang. Ya kalau kamu itu kerjaannya direktur, komisaris perusahaan, karyawan perusahaan ternama yang sudah pakai video call kalau meeting jarak jauh, ya enak-enak saja. Kalau kerjaanmu itu guru atau dosen yang ahli, yang sudah biasa pakai media sosial, pakai video call, tentu enak ngajar mahasiswa atau murid-muridnya. Yang masalah ini kalau gurunya atau dosennya itu gaptek, lebih-lebih mahasiswanya dan siswanya itu sama juga gapteknya. Bagaimana bisa belajar online, bagaimana bisa kerja online kalau kita nggak melek teknologi? Yang masalah lagi, bagaimana dengan para sopir angkutan umum, sopir taksi, sopir Gojek, sopir Grab? Bagaimana nasibnya mereka? Bagaimana dengan warung-warung yang harus nutup? Sedangkan penghasilan warung-warung kecil itu biasanya kan dipengaruhi oleh banyaknya karyawan yang lalu lalang di depan kantor pada saat jam-jam makan siang. Bagaimana dengan pedagang eceran? Intinya bagaimana nasib mereka yang harus cari uang, cari nafkah hari ini untuk makan hari ini juga. Ya memang sih syukurnya, puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Suci, banyak para influencer, YouTuber, podcaster, public figure yang menyisihkan sebagian hartanya
untuk mensedekahkan, membantu mereka-mereka yang tidak mampu di kala kampanye #di rumah aja. Secara sederhana, mereka yang bisa kerja di rumah bisa membantu yang nggak bisa cari makan karena kerjanya nggak bisa di rumah. Tapi ini bukan kondisi yang menyenangkan loh. Kalau terus-menerus para public figure, influencer, dan para pekerja yang bisa kerja di rumah ini bisa-bisa nggak bisa dapat penghasilan nantinya. Karena toh mereka menggunakan saving money, menggunakan simpanan harta. Dan kalaupun para YouTuber atau podcaster yang dapat uang banyak, bukan aku loh ya, kalau berusaha ini sih belum apa-apa. Karena berusaha ini cuma cari happy, bukan cari money. Kalaupun ada money-nya ya syukur, kalau ndak ada ya syukur. Biarkan aja, toh buat happy-happy. Oke, kembali ke topik. Para YouTuber dan podcaster, influencer, public figure atau apapun itu yang kerjaannya dapat uang dari sponsor. Bagaimanapun sponsor itu adalah perusahaan yang bergerak di sektor nyata. Katakanlah umpama perusahaan atau industri penghasil susu kemasan merek Sutra Milk lah. Sutra Milk itu kan memiliki pegawai. Nah, kalau pegawainya tidak masuk, bagaimana pabrik bekerja? Bagaimana perusahaan bekerja? Pada akhirnya bagaimana perusahaan menghasilkan profit? Bagaimana perusahaan bisa menaruh sponsor di suatu platform televisi, radio, ataupun media internet jika perusahaan yang nyata tidak berjalan normal? Ini belum lockdown loh ya, sudah nyusahin. Apalagi kalau lockdown. Aku tetap berharap bahwa Indonesia jangan sampai lockdown. Terserah, mungkin ada yang bilang aku pro Jokowi atau enggak pro Jokowi. Aku pro akal sehat yang normal. Ya memang sih rezeki itu dari Tuhan. Semua ini dari Tuhan. Tapi namanya padi itu dijadikan beras itu bukan karena Tuhan melulu, tapi juga ada usaha dari manusia untuk merubah padi jadi beras, dimasak jadi nasi, dimakan dengan tangan, dimasukkan ke mulut, dikunyah dengan gigi, lidah, ditelan dengan tenggorokan, dicerna sampai kenyang. Itu kan butuh usaha manusia. Pasrah ya pasrah, ikhlas ya ikhlas. Tapi kalau tanpa usaha itu sama dengan pemalas. Apakah Anda mencoba menjadikan Tuhan yang Anda sembah itu sebagai buruh pekerja? Jangan-jangan Anda menyembah Tuhan yang salah kok Tuhan disuruh-suruh. Bukankah Tuhan sudah menyediakan banyak hal untuk kita? Tinggal kita mencari-cari, kan asik. Belum lagi ya di saat kampanye di rumah aja, Bapak Jokowi, Bapak Presiden Jokowi menerima kabar duka bahwa ibundanya telah meninggal dunia. Kami ucapkan belasungkawa turut berduka cita sebesar-besarnya. Aku jadi mikir nih, sulit betul jadi presiden. Di satu sisi sebagai presiden harus merasakan, berempati, bersimpati pada penderitaan rakyat. Di satu sisi sebagai pribadi merasakan sedih di rumahnya. Aku belum tentu bisa. Anda
belum tentu bisa juga. Seorang kawan pernah mengatakan padaku, seorang pemimpin yang baik harus bisa membedakan, memilah mana urusan publik, mana urusan private. Lebih-lebih sebagai public figure yang selalu dituntut kesempurnaannya, yang selalu dituntut keceriaannya, yang selalu diperhatikan, selalu diikuti oleh khalayak publik. Di sini tentu dibutuhkan sebuah kecerdasan emosional, kemampuan dalam memanajemen hati dan pikiran. Ada seorang bijak bercerita padaku, jika kamu memakan nasi goreng bikinan istrimu yang terasa keasinan, kemudian kamu pergi ke kantor dan menemukan karyawan memakai dasi yang tidak lurus, sehingga kamu marah-marah, ini yang salah siapa? Nasi goreng yang asin atau dasi sang karyawan? Memang ada seorang teman yang bertanya, bagaimana mungkin aku membantu mereka yang kesusahan sedangkan aku sendiri sulit membantu diriku sendiri? Namun bagi sebagian banyak orang suci memiliki pandangan yang berbeda. Wahai kawan, tunjukkan padaku siapakah seorang nabi yang tidak memiliki penderitaan. Meskipun para nabi itu mengalami penderitaan yang sangat dalam, mengapa mereka masih tetap sanggup tersenyum, sanggup membantu mereka yang membutuhkan? Jika mungkin era kenabian sudah tiada, lalu mengapa kita tak boleh setidaknya sedikit saja meniru sifat welas asihnya? Semoga menjadi manfaat bagiku dan kita semua. Sampai sini dulu, sampai jumpa lagi. Bye-bye.